Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dimensi 3 bangun ruang, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Jangan lupa sebelumnya untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lonceng. Untuk kompetensi dasar, tentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Unsur-unsur titik. Bagian-bagian yang membentuk bangun ruang adalah titik, garis, dan bidang. Ketiga bagian ini kita namakan dengan unsur-unsur ruang. A. Titik. Sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran. Sebuah titik digambarkan dengan memakai tanda nokta, kemudian dibubuhi dengan nama titik tersebut. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital, seperti contoh gambar di bawah ini. Untuk titik A, di sini ada sebuah titik, kemudian dikasih tanda A besar. Kemudian ini titik B, ada huruf kapital P besar. Ini kita namakan dengan titik A. Yang sebelah kanan kita namakan dengan titik P. B. Garis. Sebuah garis dapat diperpanjang sekehendak kita. Suatu garis dapat digambar dengan menarik garis lurus dari dua titik tertentu. Oleh karena itu, panjang garis dapat diperpanjang tak terbatas. Garis hanya memiliki ukuran panjang, tetapi tidak memiliki ukuran lebar. Biasanya, garis ditulis dengan huruf kecil, seperti G kecil, H kecil, K kecil, dan seterusnya. Sedangkan, garis yang mempunyai panjang tertentu disebut segmen garis, dan biasanya diberi nama dari titik pangkal ke titik ujung. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk yang pertama, ini adalah garis H. Kita tuliskan dengan H kecil. Sedangkan untuk yang kedua, ini kita namakan dengan titik garis AB. Ini yang bawah ada tulisan A-nya, kemudian yang B ada tulisan B-nya, sehingga garis yang kedua ini kita namakan dengan segmen garis AB. C. Bidang. Sebuah bidang dapat diperluas seluas-luasnya. Pada umumnya, sebuah bidang hanya dilukiskan sebagian saja yang disebut sebagai wakil bidang. Wakil suatu bidang mempunyai dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Gambar dari wakil bidang dapat berbentuk persegi, bujur sangkar, jajar ginjang, dan sebagainya. Nama dari wakil bidang ini biasanya ditandai pada bagian pojok atau dengan sederetan huruf besar seperti A, B, C, D, E, F, G, dan lain-lain. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan sebuah bidang persegi. Bidang A, bidang berbentuk persegi panjang, berbentuk jajar ginjang, KLMN. Unsur-unsur ruang, aksioma garis dan bidang. Selain titik, garis, dan bidang, kajian geometri ruang membutuhkan juga yang dinamakan dengan aksioma, sebagai di sini adalah postulatnya. Dalam geometri ruang ada 3 buah aksioma yang penting. Ketiga aksioma itu diperkenalkan oleh Euclides kurang lebih 300 sebelum Masehi. Aksioma-aksioma
Euklides itu dipaparkan sebagai berikut. Aksioma 1. Melalui dua buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Aksioma ini dapat divisualisasikan dengan gambar di bawah ini. Ada sebuah garis G di sini melalui dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Maka dari kedua titik itu bisa kita buat sebuah garis. Aksioma yang kedua, melalui tiga buah titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Perhatikan gambar di bawah ini. Lihatlah bahwa melalui tiga buah titik hanya dapat dibuat satu bidang. Di sini ada tiga titik A, B, dan C. Kita bisa membuat sebuah bidang, maka di sini merupakan gambar dari aksioma yang kedua. Yang dimaksud ketiga titik sembarang adalah ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis. Aksioma 3. Jika dua buah titik berada pada satu bidang, maka garis yang melaluinya berada pada bidang tersebut. Aksioma ini dapat divisualisasikan dengan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar aksioma yang ketiga. Di sini ada bidang V, ada sebuah titik yaitu M dan N. Maka dia akan melalui sebuah garis MN, di sini garis ini melalui sebuah bidang. Bidangnya adalah bidang V. Unsur-unsur ruang. Dalil. Berdasarkan tiga buah aksioma tersebut, selanjutnya dapat diturunkan sebuah dalil. Yang pertama, A. Sebuah bidang ditentukan oleh tiga titik sembarang. Di sini ada bidang B, ada titik A, B, C. Titik A, B, C ini yang sembarang, tidak segaris. Maka dari tiga titik ini bisa kita buat bidang, yaitu bidang W. B. Sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik tidak berada di luar garis. Bisa digambarkan sebuah bidang ini adalah bidang W, ada sebuah titik, ada sebuah garis G. Dalil yang ketiga, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis berpotongan. Bidang W ini ditentukan dari dua garis yang berpotongan, yaitu garis G dan garis H. Yang D, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis lurus. Bisa digambarkan ada dua garis lurus G dan H. Ditentukan ini bidangnya adalah bidang W. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. A. Kedudukan titik terhadap garis. Antara suatu titik dan suatu garis terdapat dua kemungkinan, yaitu titik terletak pada garis. Jika titik A dilalui oleh garis G, maka titik A dikatakan terletak pada garis G. Jika titik terletak di luar garis, jika titik B tidak dilalui oleh garis G, maka titik B dikatakan berada di luar garis H. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Untuk yang pertama yang di sebelah kiri, yang kedua di sebelah kanan. B. Kedudukan titik terhadap bidang. Antara suatu titik dan suatu bidang terdapat dua kemungkinan, yaitu
titik terletak pada bidang. Kita gambarkan di gambar yang pertama ada titik I terletak pada sebuah bidang. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Jika titik B tidak dapat dilalui oleh bidang V, maka titik B dikatakan berada di luar bidang V. Ini titik P, ini berada di luar bidang. C. Kedudukan garis dan garis dalam ruang. Terdapat 4 kemungkinan kedudukan suatu garis yang berlainan dalam ruang, yaitu A. Kedua garis berimpit. Garis G dan H dikatakan berimpit apabila setiap titik pada garis G juga terletak pada garis H. Bisa digambarkan untuk bidangnya ke bidang V antara garis ini, kedua garisnya adalah berimpit. B. Kedua garis berpotongan. Garis G dan H dikatakan berpotongan jika kedua garis itu terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan. Di sini garis G dan H berpotongan. Ada titik di sini satu. Titik tempat perpotongan tersebut dia berada di bidang V. Yang ketiga, kedua garis sejajar. Garis G dan H dikatakan sejajar jika kedua garis itu terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satupun titik persekutuan. Garis G dan H sejajar, terletak pada sebuah bidang, tidak memiliki titik persekutuan atau tidak berpotongan. Kedua garis bersilangan. Dua buah garis G dan H dikatakan bersilangan jika tidak berpotongan dan tidak sejajar. Jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang. Bisa kita katakan di sini digambarkan bidang V, garis G dan H ini bersilangan tetapi dia tidak berpotongan, tidak sejajar tapi tidak berpotongan, atau garisnya terletak di atas dan bawah. D. Kedudukan garis dan bidang pada ruang. Antara suatu garis dan suatu bidang terdapat 3 kemungkinan, yaitu garis sejajar bidang, B. Garis terletak pada bidang, C. Garis menembus atau memotong bidang. Perhatikan gambar di bawah ini. Garis G sejajar dengan bidang V. Garis G berarti ini garis yang atas ini ya, untuk sejajar dengan bidang ini. Kemudian garis H pada bidang V. Kemudian garis K ini adalah yang menembus, ini ada titik putus-putusnya, ini adalah garis K. Dia menembus pada bidang V. H ini terletak pada bidang V. Untuk yang G ini yang berwarna merah, dia sejajar dengan bidang V. E. Kedudukan bidang dan bidang pada ruang. Antara suatu bidang dan suatu bidang yang lain terdapat 3 kemungkinan, yaitu kedua bidang berimpit. Bidang U dan V dikatakan berimpit jika setiap titik yang terletak pada bidang U juga terletak pada bidang V, atau setiap titik yang terletak pada bidang V juga terletak pada bidang U. Kalau kita katakan bidang U sama dengan bidang V. B. Kedua bidang sejajar. Bidang U dan bidang V dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Kalau kita tuliskan di sini, gambarkan ada bidang U di atas, bidang V-nya di
bahwa tidak ada titik persekutuannya. Keempat, kedua bidang berpotongan. Bidang U dan V dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu tepat memiliki sebuah garis persekutuan. Kalau digambarkan, ada bidang U yang mendatar, V-nya yang vertikal, dia akan berpotongan pada sebuah garis. Garis inilah yang dinamakan dengan di sini adalah kedua bidang ini berpotongan karena dia membentuk sebuah garis persekutuan.